hukum, kita harus tahu jantungnya hukumnya itu asas hukum. Asas hukum itu apa sih, Kay? Asas hukum itu pokok-pokok pikiran dan juga dasar-dasar yang menjadi landasan dalam penegakan, penerapan, dan juga pembentukan hukum itu sendiri. Terus asas hukum ada apa aja? Kalau kalian mau tahu, simak video sampai akhir. Yang pertama, ada asas nullum delictum nulla poena sine praevalete atau yang biasa disebut dengan asas legalitas. Asas ini menyatakan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dikenai sanksi atau diberi hukuman jika perbuatan tersebut tidak termuat di dalam peraturan perundang-undangan sebelum perbuatan tersebut dilakukan. Contohnya, seperti seseorang yang dikenai hukuman akibat melakukan tindak pidana pembunuhan, yang sebagaimana mestinya tindakan tersebut telah diatur dalam peraturan perundang-undangan sebelum tindak pidana tersebut dilakukan. Asas nebis in idem, tidak dua kali dalam hal yang sama. Artinya, hakim tidak boleh memperkarakan perkara yang sama dan sejenis untuk kedua kalinya. Contohnya adalah seseorang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya ketika hakim sudah memutuskan bersalah atau tidaknya. Leg posteriori derogat legi priori adalah asas hukum yang menyatakan bahwa peraturan yang baru akan menyampingkan peraturan yang lama, yang artinya peraturan yang lebih baru akan menggantikan peraturan yang lama. Contohnya adalah tentang sistem peradilan anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang akan menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang sistem peradilan anak. Selanjutnya adalah asas nasionalis aktif. Asas tersebut menyatakan bahwa warga Indonesia mempunyai keterlibatan dalam undang-undang atau peraturan Indonesia walaupun ia sedang di luar negeri. Contohnya adalah walaupun seseorang melakukan tindak pidana di luar negeri, ia akan tetap dikenakan pidana sesuai dengan Undang-Undang Negara Hukum Indonesia. Selanjutnya ada asas lex specialis derogat legi generali, di mana ada sebuah peraturan yang lebih khusus akan menyampingkan peraturan yang lebih umum. Contohnya, ketika seorang prajurit TNI melakukan tindakan penganiayaan, maka ia akan dikenakan pasal KUHP militer, bukan KUHP. Asas lex superiori derogat inferiori adalah asas yang mengandung prinsip bahwa undang-undang yang lebih tinggi dapat menyampingkan undang-undang yang tingkatannya lebih rendah. Misalnya, Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dapat menyampingkan TAP MPR yang berada di bawahnya. Selanjutnya ada asas Fiat Justitia Ruat Caelum. Artinya, sekalipun esok langit akan runtuh dan dunia akan musnah, keadilan harus tetap ditegakkan. Asas ini menggambarkan komitmen penegak hukum yang menegakkan keadilan tanpa memandang akibat, tekanan, atau kepentingan dari pihak manapun. Asas in dubio pro reo, ketika ragu diputuskan untuk terdakwa, yang artinya dalam keraguan-raguan diperlakukan keputusan yang paling menguntungkan bagi si dakwa. Seperti terdakwa dibebaskan dari dakwaan tersebut. Asas universalitas adalah asas memiliki keterkaitan dengan asas kemanusiaan, di mana tindak pidana terorisme dapat diadili atau dihukum di negara yang melakukan tindak pidana terorisme tersebut. Sebab seluruh negara sepakat bahwa tindak pidana terorisme merupakan suatu tindak pidana yang tergolong berat, sehingga hal tersebut dapat dikecam dan dikarenakan hal tersebut mempengaruhi keamanan dan keselamatan suatu bangsa bersamaan dengan keselamatan masyarakatnya. Audi et alteram partem adalah asas yang berbunyi bahwa mendengarkan semua pihak ataupun mendengarkan kedua belah pihak, yang artinya hakim yang diharuskan untuk mendengarkan semua pihak yang bersengketa, untuk memberikan argumen dan juga untuk memenangkan perkara. Selanjutnya ada asas nasional pasif yang menyatakan bahwa WNI maupun WNA dimanapun mereka berada, apabila mereka melakukan suatu tindakan yang merugikan bangsa Indonesia, Indonesia berhak untuk menuntut mereka. Contohnya, ketika WNI menjadi korban penipuan online yang pelakunya merupakan WNA, maka Indonesia berhak untuk menuntut pelaku tersebut.